Hi, it's Omen and welcome back di Gelap. Channel. Dan hari ini gue tuh mau ngejelasin karena apa ya banyak yang nge-DM gue di Instagram. Kak Omen dulu kerja di mana gitu kan. Eh, jadi gini, dulu gue bekerja di salah satu perusahaan retail yang mungkin kalian udah pernah tahu, yaitu adalah H&M. Oke. Dan situ gue kerja dari tahun 2015 sampai 2018 bulan apa ya? Bulan Maret kalau nggak salah. Dan yang pertama itu, waktu itu gue ngelamar di Gandara City. Waktu ngelamar itu gue kayak, apa ya, kayak, banyak banget yang ngelamar dong. Gue ngerasa insecure gitu, ngerti gak sih? Kayak, yang dateng keren-keren loh cuy. Dari Galeri Lafayette, dari boleh sebutin merek sih boleh ya. Dari Zara, dari Starbucks, pokoknya macam-macam lah. Dari gue nanya-nanya kerja di mana kak dulu, di sini kak. Oh anjir, gue bilang wah keren-keren banget gitu kan, tampangnya juga oke-oke. Gue kan yang biasa aja, yang entah berantah gini kan, ya gue kan minder ya saya gitu kan. Akhirnya gue dipanggil per berapa ya, per 10 orang, gue dites segala macem, disuruh apa, terserah lo mau ditanya, terserah lo mau jawab pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu kan. Terus akhirnya di situ gue interview segala macam. Nah situ kan kita dikasih pita tuh, kasih apa namanya, bukan kasih pita, kasih tanda itulah gitu kan. Di situ ada nomornya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita terima di nomor 12 gitu, berarti kita masuk ke babak selanjutnya. Jadi sistem runtuh gitu loh, kayak walk interview gitu kan. Akhirnya gue merasa insecure, gue pikir ya udahlah, gue nothing tulus aja ya kan. Gue pikir kayak nggak deh, gue nggak masuk gitu kan. Akhirnya nah nomor gue disebut dong, nomor punggung gue ini di pita gitu. Gue bilang gue sebut gitu kan. Akhirnya gue lolos dong. Akhirnya di situ akhirnya, singkat cerita, akhirnya terkumpul tuh berapa puluh orang. Di situ akhirnya kita disuruh untuk penempatan di sebuah mall untuk pembukaan store baru gitu kan. Akhirnya di situ kita ngisi biodata segala macem, dikasih surat perjanjian segala macem, surat kontrak gitu kan segala macem. Aduh panas banget, ini gue gerah banget kan anjir. Akhirnya di situ kita dikasih kayak semacam lanyard tuh, tau lanyard kan, kayak ID card gitu. Terus bukan nama, kunci, bukan kunci, apa sih, lanyard gitu loh pokoknya, kalau menandakan kita udah terima gitu kan. Terus akhirnya di situ kita tuh sampai malam. Gue udah bayangin dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam gue buat interview doang gitu kan. Akhirnya gue pikir ya udahlah, gue kedatangan gue nggak sia-sia. Akhirnya gue terima dong situ. Akhirnya gue pikir ya udah dong, gue pulang. Nanti kita tuh di apa namanya, kita ada grup gitu kan, kita dikasih tahu nanti, suruh kumpul di mana untuk kedatangan apa, untuk apa, regulasi selanjutnya apa aja gitu kan. Akhirnya gue tempatin di Gandari City. Lo tau Gandari City kan? Di situ gue tempatin di H&M situ untuk departemen ladies, pakaian khusus cewek kan. Nah dari situ gue mikir kan, kayak gue kan belum pernah kerja di retail fashion ya. Gue pikir ya udahlah, gue kerja dengan segenap hati, dengan setulus jiwa gitu kan, dengan apapun yang gue bisa gue lakukan gitu kan. Dulu kan bahasa Inggrisnya kan masih ngaco kan, masih gitu kan. Nah situ gue belajar, gue nggak ngerti nih, ini namanya apaan sih gitu kan. Di akhirnya di situ gue terdetraining selama sebulan. Itu sampai apa yang gue ngertain semua gue bawa buku catatan gitu kan. Gue catatan kecil, gue catat gitu kan. Oh gini namanya, gini gitu kan. Dan situ akhirnya sebulan, udah tuh sebulan, akhirnya kita move ke toko baru. Di situ kita kayak apa namanya, preparation buat toko baru kan. Kita pegging segala macem, terus bantuin ya datang barang datang lah gitu kan. Angkatin manekin, lu bayangin lu angkatin manekin kan berat say gitu kan. Apalagi manekin men gitu kan, yang lu beratnya say, minta ampun gitu kan. Akhirnya di situ berapa hari kita, 5 hari deh kalau nggak salah, preparing buat bawa toko. Di situ kita selibur. Ternyata di situ itu kan masa-masa kita apa ya, masa-masa istirahat kita kan, buat nanti tuh 3 hari untuk pembukaan toko kita, dari pagi sampai jam 10 malam, sampai mall tutup, dari buka sampai tutup kita long shift kan. Di situ akhirnya kita 2 hari, 2 hari 3 hari gitu kan, pokoknya di sekitar situlah. Kita tuh WhatsApp gue bunyi, ternyata grup dong. Ternyata di situ kita ditunjuk, gue, Ramona, karena dulu gue dipanggil Ramona ya. Satu Dawia, teman gue Dwi, Hai Dwi.
Cong, satu namanya Zulfikar, Ijul, satu lagi Aji, tapi dia udah nggak ada, udah meninggal. Di situ akhirnya kita disuruh untuk apa ya, opening dance dah buat toko baru gitu kan, nanti kan opening dance gitu kan. Gue mikir ya Allah, ini kan waktu itu 2 hari lagi dong gitu kan. Akhirnya gue sama temen gue ngebukan, ini mau dance nya gimana nih gitu kan, terus kostumnya pakai apaan, ya udahlah kita tabrakin aja gitu kan. Yang penting kita apa ya istilahnya, ada kreasi lah, ada openingnya gitu kan. Akhirnya kita ngedance, lo tau gak sih ngedance, lu kan gue kan energik ya, sa gitu kan. Di situ akhirnya kita ngedance lagunya Beyonce Sweet Dreams kan. Ya Allah, gue malu setelah itu dilakukan orang, itu banyak banget, baru buka itu banyak banget pada ngelatin. Akhirnya udah selesai, oh my god, kita teprokin dong. Gue nggak tahu deh itu, gue pasang urat malu aja deh, udah bodo amat deh, I don't care gitu kan, mau orang ngomong apa, lu bilang banci banget, bodo amat gitu kan. Ada kita buka toko itu rame 3 hari, dan itu udah tuh pokoknya gimana sih, kita dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam kita kerja tanpa apa ya istilahnya, nggak tanpa libur 3 hari berturut-turut gitu kan. Merasa kayak oh my god, ini badanku kayak diinjek-injek coy gitu kan. Dan akhirnya di situ, karena kan dari WHO kan, dari headquarternya kan ditargetin kan 3 hari kita harus dapat berapa miliar gitu kan. Hari kita tembus target dong, akhirnya pas gajian, lumayan dong kita dapat gaji gitu kan. Alhamdulillah banget dong, ternyata kerja keras kita tuh nggak sia-sia selama ini, say gitu kan. Dan pada waktu itu gue situ, kita singkat cerita, gue kerja, gue nggak tahu kenapa, mungkin ini keberuntungan gue kali kerja situ. Akhirnya mungkin ini gue nggak tahu juga ya, karena gue nggak tahu, karena apa ya istilahnya, yang menilai kita kan orang lain, bukan kita sendiri kan gitu kan. Bos gue itu menilai gue, mungkin ya, gue nggak tahu, dia manggil gue dong ke ruang manajer. Gue pikir ini kenapa gue panggil ruang manajer gitu kan. Gue bilang iya pak, kenapa gitu kan. Mon, kamu tetap ya Mon, karena gue panggil Ramona kan. Mon, kamu di sini kerja mau jadi apa sih Mon gitu kan. Gue kan bingung ya waktu itu kan, kamu mau jadi DM, department manager, atau visual merchandiser gitu kan. Gue pikir saya kayaknya DM deh pak, gue bilang gitu kan. Oh gitu ya, oh ya udah gitu kan. Akhirnya gue dipanggil lagi. Ini gue lupa inget nih ya, karena udah lama kan, udah berapa tuh, 8 tahun yang lalu. Akhirnya gue di chat lagi, Mon, kamu mau nggak kalau jadi VM? Ya gue mau dong, tanpa gue ragu-ragu, gue bilang mau pak, gue bilang gitu kan. Tapi gue mau di luar kota, mau di Surabaya atau di Bali gitu. Waktu itu suruh pilih, tapi gue pikir pasti nggak bisa deh kalau keluar kota gitu kan, karena sama orang tua gue kan nggak dikasih kan keluar kota kan. Akhirnya gue disuruh ke Gandara City tuh buat interview lagi sama VM country gue kan, visual merchandiser visual merchandiser manager country gue kan. Di situ gue di interviewnya sih nggak apa ya istilahnya, biasa aja sih, cuma kayak lo anak berapa, terus lo tinggal sama siapa gitu, rumah lo di mana, jauh nggak dari Lipo Mall Puri ke rumah lo gitu kan. Akhirnya gue udah cuma setengah jam. Akhirnya gue disuruh balik, gue suruh masuk toko lagi. Gue singkat ceritanya, gue lagi jalan-jalan tuh di salah satu mall di Central Park ya. Gue lagi jalan-jalan sama teman gue, tiba-tiba gue di WA dong, Mon, besok kamu ke CP ya untuk training. Hah? Gue bilang, Pak ini serius? Gue bilang gitu. Iya besok kamu ke CP untuk training, kata gitu kan. Ya Pak, tapi loker saya masih ada barang-barang saya. Ya udah ambil, ntar besok kamu pindah, kata gitu kan. Anjir, itu tanpa gue pamitan loh sama teman-teman gue dari Lipo. Gue kan pengen pamitan kan, gue bilang doain gue ya, gue bilang gitu kan. Maksudnya tuh gue pengen pamitan gitu kan. Secara orang normal kan kita pengen pamitan dong, ya kan. Kita masuk bener-bener, tapi keluar dari toko itu masa kita asal pergi aja kan, nggak ngotak ya saya gitu kan. Akhirnya di situ gue pindahin segala barang-barang gue, kayak tumbler, sepatu gue, buku catatan gue, pokoknya segala macam ecek-ecek lah ya, tuh perantal perintil, pomade gue, pencuci bakal gue, segala macem gitu kan, parfum gue bahkan gitu kan. Gue pindahin, gue pulang, besok paginya tuh bangun jam 6 gue langsung ke CP. Udah pakai baju, masih pakai baju hitam-hitam nih, karena dulu kan bajunya kan seragamnya kan hitam-hitamnya, tapi bebas gitu kan, cuma pakai polo shirt doang gitu kan. Gue masuk ke CP, gue pikir ya Allah ini kan bukan toko gue ngerasa kayak canggung gitu, ngerti gak sih lo, kayak canggung, kayak
anak-anaknya gue gak kenal, ada sih beberapa yang gue kenal karena gue waktu itu udah sempet perbantuan kan di CP gitu kan, di Central Park gitu kan. Gue sempat perbantuan, gue ngobrol-ngobrol tuh, ya lu mau training ya, training VM, iya doain ya gitu kan. Akhirnya gue training dong. Sumpah say, selama training itu lu tau gak sih apa, gue nangis pulang kerja sampai rumah karena lu tahu gimana sih lo kalau misalnya lu kerja tanpa ada sesuatu hal yang lu ketahui tentang kerjaan itu, lu kayak merasa kayak bingung, ngerti gak sih, kayak ya Allah, kepala gue kalau pulang tuh sakit karena kita pakai tenaga ngotak juga ya kan, terus bangun pagi juga ya kan. Gue ngerasa kayak aduh ya Tuhan, sebegininya ya nyari uang gitu kan. Aduh, gue pikir oke, gue nggak perlu berkeluh kesah karena nggak semua orang dapat kesempatan ini dipromot menjadi apa ya istilahnya, satu tingkatan yang lebih gitu kan istilahnya. Padahal gue baru setahun loh gitu kan. Tapi gue nggak bukan membanggakan diri gue kayak, tapi ini kan orang menilai gue kan gitu kan. Di setelah akhirnya gue di training selama 3 bulan. Masa probation gue itu per bulan sekali tuh gue dinilai tuh, gue dipanggil ke manajer, kurangnya tahu apa, terus kamu tuh kurangnya apa yang belum ketahui, tanya aja gitu kan. Pokoknya selama 3 bulan itu gue berturut-turut dinilai segala macam gitu kan, dari time management lo, terus dari cara kerja lo, dari cara lo sosialisasi ke orang-orang, dari sesama pekerja gitu kan. Di situ akhirnya gue dinyatakan lulus dong. Yeay, gue lulus. Akhirnya gue suruh menunggu SK gue turun. Akhirnya gue resmi untuk menjadi seorang visual merchandiser atau VM gitu kan. Dan situ kan gue kayak, ini VM, gue tahu sih secara garis besarnya tuh apa aja gitu kan yang dikerjakan gitu kan. Tapi gue kan, apa ya istilahnya ya, gue nggak tahu secara in detail gitu. Maksudnya, kalau misalnya lo ada case kayak gini, problem solvingnya tuh kayak gimana gitu kan. Wadah itu gue dilepas untuk change over atau changing untuk daerah area ladies apa ya, LOGG kalau nggak salah, label of good 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 quality kalau nggak salah gitu deh. Gue lupa namanya gitu kan, udah lama gitu. Padahal area kecil loh, cuma berapa square meter gitu kan. Tapi gue kan bingung kan kayak, ini caranya gimana untuk table apa. Gue nanya. Aduh ya Allah, gue pengen nangis deh rasanya. Terus sebegitunya ya Allah. Akhirnya gitu gue dapat ilmu, gue belajar. Sedikit bisa sih, walaupun masih ada salah gitu. Tapi gue pikir gini, aduh kenapa gue lakuin step gue salah ya. Kan bank suggestion gitu kan ada sembarangan kan. Kita harus berpatokan pada pakem-pakem yang ada namanya satu buah buku itu dinamakan namanya debbook ya kan. Sebenarnya sih ini nggak boleh ya, tapi karena gue udah keluar ya udah nggak apa-apa. Ini buat pengetahuan jadi buat kalian. Karena kita kalau masuk change over, kita tuh ada misalnya temanya minggu ini season berapa, temanya tentang GTL-nya tentang apa ya, casual gitu kan. Terus GTL-nya tuh apa aja yang harus dipakai gitu kan dimanakin. Jujur, wah kangen saya masukin baju kemanakin. Lo tau gak sih kalau gue masukin baju tuh dong hati gue ngomong, aduh kamu mau kemana sih Meng, cantik banget gitu kan. Tapi tuh manakin lo, gue ajak ngomong gue kayak dong-dong tau gak sih, kayak orang ini orang lu Meng, lu bener gak sih gitu kan. Karena enak tau, makin baju tuh kemanakin tuh enak, kayak lu berasa kayak jiwa lu tuh keluar gitu semuanya, ngerti gak sih, kayak pokoknya enak banget deh gitu kan. Akhirnya dari situ udah gue kerja di situ, sempet kayak itu pergolakan batin gue sih, kayak gue nyerah deh, gue nggak bisa deh jadi VM. Kayaknya gue merasa kayak gue belum siap untuk jadi VM karena gue nggak ngerti kenapa gue yang baper atau gimana gitu kan. Jujur apa ya, terlalu apa ya gue istilahnya ya, banyak ini loh apa sih, kayaknya menurut gue apa yang gue kerjakan kayak benar, tapi menurut orang saya orangnya nggak benar. Karena kan itu kan dari perspektif orang masing-masing ya, cara buying suggestion, terus cara mendisplay gitu kan, terus bikin sistem tuh di tembok tuh, wall Barbie box tuh kayak gimana gitu kan. Kalau kalian tahu ya, kalau kalian yang kerja di fashion retail tuh kayak gitu. Jadi di situ akhirnya udah ngapain sih resign,
sing sayang tuh lu jadi SA setahun, ini kata temen gue ya, dia bilang lu sing sayang, lu udah tunjuk jadi sama papiko. Dia udah mempercaya lu untuk memegang suatu jabatan yang bisa dibilang gak semua orang bisa dapetin itu gitu kan. Akhirnya gue berpikir oh ya udah go ahead lah gitu kan. Di situ gue selang berapa tahun, setahun lebih gue jadi VM, gue jatuh sakit. Dan akhirnya waktu itu sih gue ngerasa penglihatan gue tuh, mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ini karena gue juga ilmu otak gue nggak sampai ke arah-arah kedokteran kayak gitu kan. Gue mikir kayak ini bener nggak sih gitu kan. Dan akhirnya siap, dan ya udah kayak gitu. Itu siapa ya? Gitu. Jadi yang kayak aduh, pokoknya susah deh jelasinnya kayak gitu kan. Udah ya, udah tahu kan. Jadi kalau 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 ada yang mau nanya-nanya lagi bisa langsung tulis di kolom komentar atau DM gue di Instagram atau di TikTok gue @justomin. Oke. Jangan lupa like-nya dan di subscribe. Terus apa lagi yang kalian mau tanyakan? Oh ya, mungkin gimana kalau misalnya gue bikin video short? Apakah kalian bakal suka? Mungkin nanti gue akan bikin video short, oke? Oh, jadi untuk videonya hari ini sebegitu aja. I hope you enjoy this video. See you at the same channel and bye. Ambil gambar. Tombol. Hentikan perekaman video.